Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Pada pembahasan hari ini kita akan sama-sama membahas soal OSK Matematika SMP tahun 2022, di mana pada video-video sebelumnya telah dibahas soal Olimpiade SD dan SMP. Nah, kali ini kita akan membahas pada jenjang SMA. Langsung aja yuk kita kerjakan soal nomor 1. Nah, soal ini tuh udah Mimin kerjakan, nanti akan Mimin jelaskan gimana hasilnya bisa seperti ini. Di sini ada soal nomor 1, misalkan fungsi f(x) sama dengan a pangkat 2x ditambah 300 jika f 20 ditambah f minus 1, f pangkat minus 1 itu 22, sama dengan f pangkat minus 1 20 ditambah f 22, maka f1 adalah, nah kita tulis dulu nih diketahuinya. Kan diketahui fungsinya itu a kuadrat x ditambah 300. Lalu berarti kita bisa ubah nih menjadi f inverse x-nya itu jadi x min 300 per a kuadrat. Sehingga dapat kita substitusikan nih. Bisa langsung kita substitusikan nilai fungsi F20 untuk mencari nilai F20, F inverse 20, F22, dan F inverse 22. Nah, di sini berarti kan kita substitusikan F20 ke dalam fungsi fx. Jadi, x-nya itu kita substitusikan 20. Jadi 20a kuadrat ditambah 300. Nah, F inverse X itu kan X dikurang 300 per A kuadrat. Nah, kita bisa substitusikan juga nih untuk mencari si nilai F inverse 20. Berarti kan kita tinggal substitusikan nilai X ini menjadi 20. Berarti 20 dikurang 300 per A kuadrat. Jadi A inverse 20-nya itu yaitu negatif 280 A kuadrat. Nah, lalu kita lanjut. Di sini kita mencari nilai F22. Itu kita tinggal substitusikan nilai X-nya menjadi 22A kuadrat ditambah 300. Begitu pula untuk mencari F inverse 22 sama dengan mencari F inverse 20 tadi. 22 ini kita substitusikan ke nilai X-nya. Jadi 22 dikurang 300 per A kuadrat. Jadi F inverse dari 22 itu negatif 378 per A kuadrat. Nah, maka di sini kita bisa kita bisa jumlahkan. Di sini kan di tanyanya itu jika F20 ditambah F inverse 22 itu sama dengan F inverse 20 ditambah F inverse 20 ditambah F22. Maka F1-nya itu berapa sih? Nah, kita kebentukannya dulu. Jadi di sini kan tadi sudah diketahui F20-nya, F22, F inverse 20, dan F inverse 22. Nah, kita substitusikan ke pertanyaan ini. Jadi F20 itu 20A kuadrat ditambah 300. F inverse 22 itu negatif 278 per A kuadrat sama dengan F inverse 20 negatif 280 per A kuadrat ditambah F22 yaitu 22A kuadrat ditambah 300. Nah, jadi ini bisa kita jabarin. Di sini yang ini kita tinggal luaskan ke sini. Berarti kan 20A kuadrat ini, lalu 22A kuadratnya kita tinggal luaskan menjadi negatif. Berarti 22A kuadrat sama dengan ini kan 300 ya. Yang ini kita bisa
pindah luaskan ke sini. Yang ini juga nih kita pindah luaskan ke sebelah kanan. Jadi di sini minus 280 per A kuadrat ditambah, karena kan ini ditambah dipindah luaskan menjadi negatif. Karena kan ini, maaf, ini kan positif ketemu negatif, itu kan hasilnya negatif. Nah, kita pindah luaskan jadinya positif. 278 dibagi A kuadrat ditambah 300 dikurang 300. Nah, ini kan hasilnya 0 ya nih. 0. Terus minus 280 per A kuadrat ditambah 278 per A kuadrat. Itu kan hasilnya negatif 2 A kuadrat. Lalu 20 A kuadrat dikurang 22 A kuadrat. Itu hasilnya negatif 2 A kuadrat. Nah, ini berarti bisa kita, ini jadinya A pangkat 4 sama dengan 1. Berarti A kuadratnya itu 1. Sehingga F1-nya ini kita dapat hitung nih. Karena kan di sini kita udah dapat nih, ya kan, A kuadratnya itu sama dengan 1. Nah, kita substitusikan si nilai A kuadrat sama dengan 1 ini ke dalam fungsi fx untuk mencari nilai f1. Berarti kan di sini A kuadrat itu 1. 1 dikali x-nya ini 1. Berarti 1 dikali 1 ditambah 300. Hasilnya 301. Jadi nilai dari F1 itu sama dengan 301. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Cara penyelesaian itu seperti ini. Kita bisa lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9 adalah. Nah, langkah yang pertama itu kita bisa cari KPK-nya dulu nih. KPK dari 15 dan 9. Nah, KPK dari 15 dan 9 itu kan 3 pangkat 2 dikali 5 ya, yaitu 45. Jadi kita bisa misalkan nih NH15, di mana itu banyaknya bilangan bulat habis dibagi 15. NH9 berarti banyaknya bilangan bulat habis dibagi 9. NH45 yaitu banyaknya bilangan bulat habis dibagi 45. NH15 gabungan H19 berarti banyaknya bilangan bulat yang habis dibagi 15 atau 9. Nah, sehingga didapat bentuk penyelesaiannya yaitu N H15 UH19 sama dengan NH15 ditambah NH9 dikurang NH45. Nah, kenapa ini NH maaf ya teman-teman. Nah, di sini mohon maaf ya teman-teman ada kesalahan penulisan, ini harusnya H9. Karena kan banyaknya bilangan bulat yang harus dibagi 15 atau 9. Jadi ini harusnya H9 ya teman-teman, bukan H19. Jadi kita bisa hitung nih. Di sini kita substitusikan, berarti kan di sini 2022 dibagi 15 dikurang 1000 per 15 ditambah 2022 dibagi 9 dikurang 1000 dibagi 9 lalu dikurang 2022 dibagi 45 dikurang 1000 dikurang 45. Nah, ini hasilnya. Lalu di sini hasil dari ini tuh 134, ini kita bulatkan 134,8. Jadi 134 dikurang 66 ditambah 224 dikurang 111
dikurang 44 dikurang 22. Nah, hasilnya 68 ditambah 13 dikurang 22. Maka hasil itu 159. Jadi banyaknya bilangan bulat dari 101 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9 adalah 159. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Soal nomor 3 itu diberikan segitiga ABC, siku-siku di B, titik D berada pada sisi AB, dan titik E berada pada posisi AC. Nah, diketahui bahwa DE itu sejajar BC. Jika AD sama dengan 21, DB sama dengan 3, dan BC sama dengan 32, maka kita disuruh menghitung panjang AE-nya nih. Nah, di sini kita gambar dulu nih biar lebih gampang. Kita gambar segitiga ABC-nya, di mana siku-sikunya itu di B. Nah, ini kan siku-sikunya di B. Lalu titik D itu berada pada sisi AB. Ya kan, benar nih, titik D berada pada di sisi AB. Dan titik E berada pada sisi AC. Nah, benar. Lalu si DE ini sejajar sama BC. Kita buat garis nih di sini. Berarti E-nya tuh adanya di sini, D-nya tuh titiknya di sini. Ini titik E. Lalu kita tarik garis yang sejajar dengan BC. Lalu di sini diketahui juga kan, panjang dari titik D ke titik A itu 21. Panjang dari titik D ke B itu 3 dan B ke C itu 32. Maka kita suruh cari panjang AC nih. Panjang ini berapa sih? Nah, berarti kan kita bisa mencari panjang AC itu uh, ke Pitagoras dulu ya. Kita cari si AC-nya ini. Karena kan AC juga belum diketahui kan. Ini. Nah, jadi kita pakai rumus Pitagoras yaitu 24 akar 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan yang ini. Yang AB itu kan penjumlahan dari 21 ditambah 3 kan. Berarti 24. Berarti rumusnya itu AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB kuadrat 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Sama dengan akar 576 ditambah 1024. Sama dengan akar 1600. Nah, akar 1600 kan 40. Jadi, panjang AC itu 40. Nah, si AC ini udah dapat nih 40. Ya kan? Nah, nih AC udah dapat 40. Oke, jadi kita bisa cari panjang AE itu dengan cara perbandingan. Berarti AE per AC sama dengan AD per AB. Nah, berarti AC-nya ini kita kali sini. Berarti AE sama dengan AC dikali AD per AB. Kita substitusikan nih nilai AC, nilai AD, dan nilai AB. Berarti AE sama dengan 40 dikali 21 per 24. Hasilnya yaitu 35. Jadi dapat dah nih panjang AE adalah 35. Lanjut soal nomor 4. Banyaknya pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi mutlaks X ditambah mutlaks Y ditambah mutlaks X plus Y sama dengan 24 adalah, nah di sini yang pertama itu jika X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, maka X ditambah Y ditambah X ditambah Y sama dengan 24. X ditambah Y sama dengan 12. Jadi ini ada 1,11, 2,10, 3,9. Jadi ini X ini Y. Jadi kan ada 11 nih sampai 11,1 kan. 11 cara. Begitu juga nomor 2. Kalau X kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, berarti kan negatif. Jadi X dikurang Y, dikurang X dikurang Y sama dengan 24. Nah, berarti X dikurang Y-nya itu kan 12. Nah, berarti kita bisa mulai dari ketika X-nya min 1 dan Y-nya min 11. Dan di akhirnya itu nanti ketika X-nya itu min 11 dan Y-nya itu min 1. Nah, hasilnya juga ada 11 cara.
Lanjut nomor 3, itu sama jika X-nya sama dengan X-nya itu lebih besar dari 0 dan Y-nya itu kurang dari 0. Dengan X ditambah Y lebih besar dari 0. Di mana X-nya itu kurang dari 0 dan Y-nya itu lebih dari 0 kan ini. Nah, jadi X-nya X dikurangi Y ditambah X ditambah Y sama 24. Jadi nilai X-nya itu 12. Nah, berarti kita mulai dari X-nya 12 dari Y-nya itu min 1 sampai min 12. Berarti kan ada 2 dikali 12 sama dengan 24 kan. Nah, lalu sama nomor 4-nya juga, dia ada 22. Dan nomor 5-nya, ketika X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, berarti kan 0 ditambah mutlak K ditambah mutlak K sama dengan 24. Nah, jadi mutlak K itu sama dengan 12, dikarenakan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sehingga total banyak pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi persamaan mutlak X dan mutlak Y ditambah mutlak X tambah Y sama dengan 24, yaitu, nah ini kita tambah nih hasilnya nih, 11 ditambah 11 ditambah 24 ditambah 22 ditambah 4, hasilnya 72. Kayak gitu. Lanjut nomor 5. Jika sisa pembagian X pangkat 2021 ditambah X pangkat 1011 dan ditambah X pangkat 506 ditambah X pangkat 253 ditambah X pangkat 127 oleh X kuadrat min 1 adalah AX plus B. Maka kita disuruh nyari nilai dari 4A ditambah 5B itu berapa. Nah, di sini kan X kuadrat dikurang 1 ya. Ini kita bisa cari dulu nih faktornya. Berarti kan X ditambah 1 dikali X dikurang 1, ya kan? Nah, ini sisa pembagi yang diketahui nih. Jadi, dibagi dengan X ditambah 1, maka substitusikan X dengan min 1. Jadi, karena dibagi X ditambah 1, si nilai X-nya ini kita substitusikan menjadi min 1. Jadinya min 1 pangkat 2021 ditambah min 1 pangkat 1011 ditambah min 1 pangkat 506 ditambah min 1 pangkat 253 ditambah min 1 pangkat 127. Nah, ini kan hasilnya min 1 tambah min 1 tambah 1 tambah min 1 tambah min 1. Hasil itu min 3 kan. Nah, jika dibagi dengan X min 1, maka kita substitusikan X sama dengan 1. Nah, tadi kan yang ini dibagi ini kan X plus 1. Berarti kan X-nya itu min 1. Nah, kalau dibagi sama X min 1, berarti X-nya itu 1. Sama nih caranya kayak yang di atas. Kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 1. Nanti hasilnya itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, hasilnya itu 5. Lalu kita bisa buat persamaan linear ya. Karena kan di sini diketahui AX tambah B kan. Sisa pembagian ini oleh ini. Kan itu hasilnya AX ditambah B. Nah, kita substitusikan nih X-nya min 1 berarti kita kali persamaan linear ini dengan min 1. Nah, hasilnya min A ditambah B sama dengan min 3. Lalu di sini X-nya itu 1 berarti A ditambah B sama 5. Ini kita bisa tambah untuk mengurangi si nilai A-nya ini. Jadi B tambah B itu 2B, min 3 tambah 5 itu 2. Jadi nilai B-nya 1 dan nilai A-nya itu 4. Nah, maka kita bisa substitusikan nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 1 ke dalam persamaan AX tambah B sama dengan 4X tambah 1. Sehingga 4A ditambah 5B sama dengan 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 1. Karena kan A-nya itu 4,
B-nya itu 1. Substitusikan jadi 4 kali 4 tambah 5 kali 1. Jadi hasilnya 16 tambah 5 sama dengan 21. Nah, ini untuk jawaban nomor 5. Oke, kita langsung next ke soal nomor 6. Sebuah papan catur persegi panjang 3 dikali 22 akan ditutupi 22 tromino seperti pada gambar di bawah ini nih. Sehingga seluruh papan catur ditutupi oleh seluruh termino dan tidak ada termino yang tumpang tindih. Tentukan banyak cara untuk melakukan hal ini. Dan diketahui panjang papan catur itu kan 3 kali 22, ditutupi 22 termino L. Maka ditanya berapa banyaknya cara. Nah, di sini papan catur itu kan 3 dikali 20. Nah, kita bisa gambar lah kurang lebih seperti ini. Untuk menutupi kotak 3 kali 2 di atas bisa ditutupi dengan 2 cara. Nah, di mana ditutupinya itu kita lihat tutupinya itu bagian sini, atas ini, sama bawah ini. Atau bisa juga dari bawah ini ke atas ini. Jadi yang ini yang hilang, terus bisa bagian ini, dan ini yang hilang. Maka kita bisa mereduksi untuk 3 kali 22 ini jadi 3 kali 20. Hal serupa juga sama jika menutupi 3 kali 20 terdapat 2 kotak di awal juga ada 2 cara penutupan. Karena kotaknya 3 kali 22 maka bisa kita bagi-bagi menjadi 11 kotak. Jika terdapat 11 kotak 3 kali 2 maka ini kita bisa hitung yaitu 2 pangkat 11 sama dengan 248. Jadi banyaknya kotak 322 terdapat 2048. Karena kotaknya 3 kali 22, maka kita bisa bagi-bagi menjadi 11 kotak. Jadi terdapat 11 kotak 3 kali 2. Nah, untuk menutupi kotak 3 kali 2 ini ada 2 cara. Karena ada 2 cara, dan di sini terbagi menjadi 11 kotak, jadi 2 pangkat 11, yaitu 2048. Jadi untuk menutupi kotak 3 kali 22 ini terdapat 2048 cara. Lanjut soal nomor 7. Diberikan segitiga ABC seperti gambar berikut ini. Jika diketahui AB sama dengan 2 kali BC dan BD sama dengan CD, serta luas segitiga DEC sama dengan 10, maka kita disuruh menghitung segitiga AFC adalah ini segitiga FC. Nah, di sini kan kita masukkan dulu yang udah diketahui bahwa AB ini 2 kali si BC. BD sama dengan CD. Dan luas DEC sama dengan 10. Nah, berarti segitiga DEC kongruen segitiga ABC. Nah, kita bisa hitung pakai perbandingan, berarti EC dibanding DC sama dengan DC dibanding AC. Nih, EC banding DC sama dengan DC banding AC. Berarti EC sama dengan, nah, nilai DC-nya itu kan itu setengah X. DC-nya juga setengah X kan, karena ini kan 1. Kita bagi 2, jadi setengah X. Lalu DC-nya itu X, kan 1 nih, setengah X tambah X itu jadinya X. Nah, itu kan setengah X per X pangkat 5. Nilai AN ini. Jadi EC itu 1 per 10 akar 5X. AE sama dengan X akar 5. Ini sama dengan 1 per 10 akar 5X. Maka hasilnya itu 9 per 10 akar 5X. Nah, segitiga AFE kongruen segitiga BEC. Perbandingan sisi miring dua segitiga yaitu 9 per 10 akar X
segitiga AFC kongruen segitiga DEC. Nah, maka perbandingan sisi miring dua segitiganya yaitu 9/10 akar 5 X dibagi setengah X sama dengan 9/10 dikali akar 5 dibagi setengah. Nah, maka perbandingan luas dengan memperlihatkan sisinya didapatkan 81/100 dikali 5 dibagi 1/4. 81 banding 20. Ini kita bagi. Kalau kita contohnya jadi 20. 81 bagi 20 dibagi 1/4. 81/20 dibagi 1/4 sama 81 banding 5. Jika luas segitiga DEC adalah 5, maka luas segitiga FC adalah 81/5 dikali 10 sama dengan 162. Jadi luas segitiga AFC adalah 162. Soal nomor 8. Soal nomor 8, untuk setiap bilangan asli N, misalkan Sn, menyatakan hasil penjumlahan semua digit dari N. Diberikan barisan AN dengan A1 sama dengan 5, dan AN sama dengan S dikali AN-1 pangkat 2, min 1 untuk N lebih besar sama dengan 2. Sisa pembagian A1 tambah A2 sampai A 2022 oleh 21 adalah, nah ini tertulis dulu diketahuinya. Itu kan diketahuinya A1-nya 5, AN-nya itu S dikali AN-1 dipangkatkan 2 dikurang 1. Nah, ditanyanya sisa pembagiannya. Nah, oke, di sini A1-nya tuh 5, berarti A2-nya kan S, AS dikurang AN min 1 dipangkatkan 2. Min 1 sama dengan 25 min 1 sama dengan 24. A pangkat 3 berarti kan 8. 8 kuadrat dikurang 1 sama dengan 63. A pangkat A4-nya itu 9 kuadrat dikurang 1 sama dengan 80. Begitu seterusnya sampai A9. Berarti 2022-nya itu sama dengan 80. Jadi 5 tambah 24 tambah 63 tambah 80 tambah 63 tambah 80 tambah 63 tambah 80 tambah 63 sampai tambah 80. Berarti ini nanti seterusnya tuh tambah 63 tambah 80 gitu. Jadi diketahui 80 berada di suku keempat, suku ke-6, suku ke-8 yang berarti suku ke-1, 2, 3. Maka 4 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 1. 6 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi untuk mengetahui suku K 2022 yaitu 2022 dibagi 2 dikurang 1. Hasilnya itu 1010. Maka bilangan 80 ada 1010. Bilangan 63 ada 1010. Maka 5 tambah 24 tambah 63 X tambah. Maka 5 tambah 4 tambah 63 dikali 1010 ditambah 80 dikali 1010. Dalam modul 21 itu 63 dikali 1010 dibagi 21 habis. Jadi sisa pembagian A1 tambah A2 sampai A2022 oleh 21 itu yaitu 63. Selanjutnya nomor 9. Diberikan bilangan real X, Y sehingga X lebih besar dari Y lebih besar sama dengan 0, jika X tambah 300 kurang dari sama dengan angka X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 600 dikali X tambah Y, maka nilai Y adalah, nah dengan mengkuadratkan kedua ruas, jadi ini kedua ruas ini kita kuadratkan menjadi
X tambah 300 kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat min Y kuadrat tambah 600 dikali X tambah Y. Ini kenapa enggak jadi ada akarnya lagi, karena kan dikuadratkan, jadi akarnya tuh habis. Jadi ini bisa kita coret X kuadrat sama X kuadrat, 600X sama 600X, lalu 300X kuadrat. Sisanya kan berarti 300X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 600Y. Nah, kita bisa ubah bentuknya jadi Y kuadrat, karena kan benda luas, Y kuadrat Y positif, 600Y juga benda luas jadi negatif. Jadi Y kuadrat dikurang 600Y ditambah 300 kuadrat itu kurang dari sama dengan 0. Y kuadrat dikurang 600Y ditambah 300 kuadrat itu kurang dari sama dengan 0. Y dikurang 3000 kuadrat kurang dari 0. Maka Y dikurang 300 sama dengan 0. Maaf ya teman-teman, ini harusnya 300. Lalu ini Y, berarti kan Y sama dengan 300. Karena kan ini negatif, diluaskan menjadi positif. Jadi nilai Y sama dengan 300. Lanjut ke soal nomor 10. Jika bilangan asli X sehingga X kuadrat tambah 110X adalah bilangan pangkat 3 dari suatu bilangan prima, maka nilai X itu berapa? X kuadrat ditambah 110X sama dengan P pangkat 3. Karena bilangan pangkat 3 dari suatu bilangan prima, jadi simbolnya P pangkat 3. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya jadi X, nya kita keluarin 1 jadi X dikali X tambah 110 9 P pangkat 3. Nah, ini kan berarti 1 dikali P pangkat 3. X sama dengan 1. X tambah 110 sama dengan P3. P dikali P kuadrat. X sama dengan P. Jadi kan si X-nya ini nilainya itu P. Jadi X tambah 110 sama dengan P kuadrat. Nah, X-nya ini kita substitusikan P. Jadi P tambah 110 sama dengan P kuadrat. 0 sama dengan P kuadrat dikurang P dikurang 100. Ini faktor A, jadinya 4 dikurang 11, dikali 4 ditambah 10. Jadi P-nya itu sama dengan 11. Jadi nilai P sama dengan 11. Oke, sekian pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Menerima kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.